Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, tahukah kalian bahwa setidaknya 30% atau 736 juta wanita di seluruh dunia telah mengalami beberapa bentuk kekerasan selama hidup mereka? 229.000 kasus diantaranya berasal dari Indonesia sepanjang tahun 2020. Itu yang diketahui oleh WHO dan Komnas Perempuan. Bagaimana yang tidak? Only God knows. Selama bertahun-tahun, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang mendunia. Sering disebut sebagai epidemi tersembunyi oleh Amnesty International yang menyebar melalui wilayah sosial, budaya, dan etnis. Seperti patriarki, yang merupakan sistem sosial di mana laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan dalam segala aspek, yang dimana juga merupakan salah satu akar dari penyebab kekerasan dan ketidaksetaraan ini di masyarakat. Wanita dianggap sebagai makhluk lemah yang membuat laki-laki dapat melakukan hal semena-mena terhadap perempuan. Ini seperti perempuan dapat menerima kekerasan sebagai kodrat yang tidak dapat dihindari. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Tidak ada tempat yang aman. Bahkan di rumah pun tidak. Sebaliknya, perempuan menjadi sasaran di rumah maupun di tempat kerja mereka, di sekolah dan di universitas, di jalan, dalam pengungsian dan migrasi, dan semakin meningkat secara online melalui kekerasan dunia maya dan ujaran kebencian. Pelaku juga dapat berasal dari sosial ekonomi dan latar belakang budaya yang berbeda. Mereka bisa muda, tua, berpendidikan, buta huruf, kaya atau miskin. Terkadang pelakunya juga laki-laki yang berpendidikan tinggi, kaya, dan anggota masyarakat yang dihormati, yang menyalahgunakan pengaruh, status sosial, dan kekuasaan mereka dalam masyarakat untuk memanipulasi, menggunakan, dan melecehkan perempuan, termasuk anggota keluarga mereka sendiri. Bentuk kekerasan ini bermacam-macam, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga perdagangan orang, dari kekerasan seksual hingga pernikahan anak, mutilasi alat kelamin, dan pembunuhan perempuan. Sebagian besar kekerasan ini dilakukan oleh pasangan dan mereka yang berumur 15-49 tahun. Namun, bukan berarti mereka yang masih kecil tidak mengalaminya. Jika kalian pernah melihat berita anak kecil perempuan disodomi oleh laki-laki asing atau pamannya yang haus akan nafsunya, itu secara tidak langsung termasuk kekerasan terhadap perempuan. Saudara-saudara, hal menyedihkan ini sudah termasuk sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Banyak dari mereka yang melakukan kekerasan merasa dibenarkan oleh pesan-pesan sosial yang mengatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat diterima. Mereka merasa bahwa mereka dapat melakukan kekerasan tanpa persetujuan. Beberapa pendapat yang mendorong kekerasan terhadap perempuan seperti wanita harus tunduk pada anggota keluarga pria. Pria memiliki hak untuk mendisiplinkan wanita karena perilaku yang salah. Pria diharapkan memiliki kekuasaan penuh dalam keluarga. Pelecehan seksual adalah bagian dari perilaku normal.
semua wanita harus menjadi ibu. Hanya wanita heteroseksual yang dapat diterima oleh masyarakat. Wanita tidak boleh berpakaian provokatif. Wanita yang bercerai memiliki nilai yang lebih rendah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa masih ada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga maupun non-rumah tangga, namun tidak melaporkannya karena hambatan yang dialaminya untuk mengakses dukungan. Di antaranya, kurangnya informasi tentang hukum dan hak-hak perempuan, takut polisi, kurangnya kepercayaan pada sistem peradilan, dan takut dihakimi, dikucilkan, atau bahkan dihukum oleh keluarga dan komunitasnya. Itu sebabnya mereka sering kehilangan harapan dan terus mengalami pelecehan dan segala bentuk kekerasan selama bertahun-tahun, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental, bahkan kematian. Hal ini dapat menghancurkan keluarga dan berdampak negatif pada masyarakat. Jadi, kepada siapa perempuan harus berpaling ketika rumah dan komunitasnya menjadi pelaku kekerasan terhadap mereka? Saudara-saudara, sudah saatnya kita memutus siklus kekerasan terhadap perempuan dan let's fight together. Kekerasan terhadap perempuan jelas tidak dapat diterima. Karena setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan membatasi kemampuan mereka untuk membuat pilihan tentang hidupnya. Baik itu untuk mengakses pendidikan, mencari nafkah, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik. Banyak di antara kalian yang mungkin sangat peduli dengan masalah ini. Tapi peduli secara mendalam saja tidak cukup. Kita perlu tindakan. Tidak peduli jika kalian laki-laki atau perempuan. Ini bukan lagi menjadi masalah pribadi, tetapi sudah menjadi masalah yang harus ditangani bersama, termasuk pemerintah. So, let's fight together. Kita semua memiliki peran masing-masing untuk dimainkan. Besar atau kecilnya cara yang dapat kita lakukan untuk mengakhiri atau setidaknya mencegah terjadinya masalah ini, itu lebih baik daripada tidak ada upaya sama sekali. Pemerintah dapat bekerja sama dengan warga sipil, organisasi sipil, dan organisasi pemerintah dalam membantu dan melindungi para korban, melalui pengobatan maupun penuntutan. Kita semua bisa memulainya dengan mengedukasi diri sendiri tentang kekerasan terhadap perempuan. Pelajari fakta dan prevalensinya. Kita perlu berbuat lebih banyak untuk mengadvokasi hak-hak korban dan mengajak orang lain untuk berbicara menentang kekerasan terhadap perempuan. Kita sebagai perempuan harus diberdayakan untuk melindungi diri kita sendiri dan dilengkapi dengan keterampilan pertahanan diri yang tepat. Kita juga membutuhkan lebih banyak pria dengan keberanian, kekuatan, dan integritas moral untuk berdiri bersama wanita, bukan melawan mereka. Sementara kita, pelajar, dorong sekolah, perguruan tinggi, dan universitas setempat untuk menawarkan pendidikan pencegahan kekerasan kepada siswanya. Namun, di luar itu, sangat penting bahwa kita, sebagai masyarakat, melakukan pekerjaan yang menantang untuk mengubah struktur dan budaya yang memungkinkan terjadinya pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Let's fight together, dan mulailah perubahan dan transformasi yang sangat dibutuhkan, sehingga generasi mendatang tidak akan mengalami tingkat tragedi yang kita hadapi setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.